luar biasa sekali ya Lala ya hari ini ya. Kembali lagi nih kita di Slay Show sore hari ini. Betul, dan tentunya selama beberapa menit ke depan kita bakal menemani Sobat Slay semuanya dengan perbincangan yang ya sangat menarik ya akhir-akhir ini. Agak berat, tapi perlu kita angkat juga ya Lala. Betul. Karena memang 2024 ini kita dihiasi dengan kasus-kasus Gen Z yang Betul. mulai berani mengambil langkah yang tanpa dipikirkan dulu. Tidak pikir panjang, langsung eksekusi aja. Dan kali ini Lala dan Sobat Slay yang ada di rumah kita bakal ngobrolin masalah penerimaan atau acceptance ya. Acceptance. Ya, orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Nah, kali ini Lala sama Sobat Slay yang ada di rumah kita kedatangan dua bintang tamu luar biasa. Ada Kak Imro'atul Munayizah. Nah, yang biasanya saya panggil Kak Elma ya, sangat sering ketemu. Dan tentunya di sini ada Kak Ade Laresa yang tentunya juga beliaunya seorang psikolog yang sangat luar biasa. Dan kalau ngobrol sama psikolog tuh rasanya kayak adem ya kan, maknyes gitu. Iya, makanya dulu saya kuliah kenapa mau ngambil psikolog karena kalau ketemu sama orang-orang psikolog tuh rasanya kayak adem gitu. Kayak lautan gitu loh. Positif vibes. Berasa di gunung tuh juga gitu ya, seger. Baik. Kak Elma sama Kak Ade bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Nah, kumpul sama orang-orang psikolog itu rasanya kayak seru gitu ya. Ini Lala kayak kita bercerita 30 menit, beliau-beliaunya bisa mendengarkan sampai 24 jam. Ya nggak sih? Nah, betul. Selalu mendengar gitu ya. Oke. Ya, kali ini Lala sama Kak Elma sama Kak Ade kan sekarang rata-rata banyak sekali yang sempat saya singgung tadi di awal, anak-anak Gen Z itu rata-rata kayak cepat banget mengambil langkah tanpa berpikir panjang dua kali gitu ya. Nah, apalagi ngomongin anak-anak yang berkebutuhan khusus atau istimewa itu kan perlakuannya juga tidak bisa dinormalkan ya, atau istimewa juga gitu. Nah, menurut Kak Adi dan Kak Elma menanggapi anak-anak berkebutuhan khusus yang ingin saya bisa kok seperti itu tapi tidak dikasih wadah sama lingkungan, itu menurut Kak Ade sama Kak Elma bagaimana? Boleh ditanggapi sedikit saja sebelum kita bertanya yang lebih menjurus. Oke, silakan boleh dijawab. Oke. Elma dulu. Kalau menurut saya ya kan intinya kan setiap anak itu memiliki hak untuk mendapatkan kesetaraan dalam proses pengasuhan. Begitupun juga dengan anak-anak yang istilahnya ABK seperti itu kan. Jadi di sini memang butuh adanya kesadaran dari orang tua, terutama orang tua, dan juga harus support dari lingkungan juga tentunya. Dan ketika ini sudah berjalan secara beriringan dan tahu porsinya masing-masing, insya Allah kita memang ya cara memperlakukan anak-anak yang spesial itu dengan cara yang spesial seperti apa yang Mas dan Mbak katakan tadi. Jadi ya itu tadi, munculkan dulu kesadaran itu. Kalau kesadaran itu tidak muncul, susah untuk anak-anak itu mendapatkan haknya seperti itu. Oke, kalau dari Kak Ade? Ya, jadi memang anak kebutuhan khusus ini perlu perhatian yang khusus juga, ekstra juga, karena mereka istimewa dengan keterbatasan yang ada, dengan macam-macam ya anak kebutuhan khusus ini, ada yang tunagrahita, ada tuna bicara dan sebagainya. Jadi kita perlu untuk lebih aware lagi ya, seperti yang disampaikan oleh Mbak Elma. Kita perlu mengedukasi diri kita sendiri, mengedukasi lingkungan kita, bahwasanya anak kebutuhan khusus itu juga punya potensi-potensi yang luar biasa, yang juga mereka perlu diperhatikan juga, bisa beraktualisasi diri juga, gitu. Bukan berarti mereka dengan keterbatasan itu nggak bisa ngapa-ngapain, tapi itu yang perlu kita kasih kesempatan untuk mereka juga untuk berkembang, meraih pencapaian yang bisa mereka raih. Banyak sekali sebenarnya contoh-contoh di luar sana itu anak ABK juga bisa, yang saya temukan juga ya, mungkin agak panjang juga. Ada pelukis. Dia keterbatasannya ini ya, dari segi intelektual. Kalau secara fisik itu kayak mongoloid gitu. Fisiknya. Tetapi karena orang tuanya support sistemnya bagus, orang tuanya itu
menerima kondisinya dia dan mendukung juga untuk potensinya dia dikembangkan, dia diajarin untuk melukis. Nah, jadi orang tuanya lebih sadar gitu ya, oh kurangnya di sini, oh lebihnya di sini, gitu, mengarahkan. Gitu. Orang tuanya bisa menerima kondisi, namanya Arya ya, di Malang juga tinggalnya, juga dia melukis akhirnya, lukisannya itu sampai dijual juga, udah ya mungkin nanti bisa saya ceritain lebih lanjut. Jadi secara tidak langsung poinnya satu, harus menerima, terus menyadari. Ya. Gitu ya poinnya kalau sama anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dan pasti treatnya juga akhirnya beda. Nah kalau yang selama ini kita lihat ya Lala, kayak kasus di beberapa platform terbesar di dunia, khususnya di Indonesia, itu kan kayak akhirnya dijadikan bahan ledekan, lelucon gitu, meme banget yang kalau seandainya ini anak seperti ini, padahal sebenarnya kan kayak dia juga nggak mau kayak gitu, gitu kan. Nah itu menanggapinya Kak Elma sama Kak Ade seperti apa gitu, harus kayak gimana sih kita, lingkungan tuh harus kayak gimana sih, apakah membiarkan, apakah ya dianggap biasa saja, lucu-lucuan, atau ada gerakan khusus yang kamu jangan kayak gitu. Cuman kalau kayak kita kayak gitu kan akhirnya kita juga kejas juga, kamu cari muka ya. Gitu kan biasanya. Itu gimana menanggapinya? Kadang memang di dunia yang seperti sekarang semuanya serba digital itu kadang kita serba repot Mas ya. Karena apa? Karena positif negatifnya itu kayak semuanya muncul ke permukaan gitu. Betul. Jadi tentunya itu tadi yang saya katakan di awal, kesadaran itu tidak hanya meliputi orang tua tetapi juga penting dalam bersosial juga. Kan itu menunjukkan tolak ukur seberapa sadar bangsa kita terhadap sebuah kekurangan yang dimiliki oleh seseorang ataupun juga manusia. Di sini letaknya adalah bagaimana seorang manusia memanusiakan manusia. Poinnya itu, Jadi kembali lagi titik kuncinya itu sebenarnya di kesadaran dan juga bisa memposisikan diri. Kan seseorang bisa memposisikan diri kalau dia memiliki kesadaran. Seperti itu kan. Kalau orang tidak sadar, siapa sih orang tua yang pengen seperti itu? Siapa juga anak yang pengen seperti itu? Kan nggak ada yang mau. Tapi kan itu semua bagian dari takdir Tuhan yang memang sudah tidak bisa dilepaskan kalau sudah terjadi gitu kan. Jadi itu tadi lebih kepada kesadaran dan mungkin bisa juga dengan cara kayak poster-poster kayak support system ke anak-anak ABK, bahwa anak-anak ABK itu luar biasa. Memang beberapa kali saya ketemu dengan anak-anak ABK itu mereka memiliki potensi yang luar biasa juga. Betul, kalau misalnya ngomongin soal potensi nih ya Kak, ada juga beberapa pengalaman dari kakak iparku sendiri, karena beliau kan ngajar di SLB kan, itu bahkan sekolahnya pun mendukung mereka. Jadi ikut lomba apa dibiayain, didanain untuk menggali potensi yang mereka punya. Jadi kayak dikasih wadah gitu ya. Akhirnya kesetaraan itu juga akhirnya muncul. Padahal setiap orang yang kurang pasti juga ada lebihnya, orang yang lebih pasti ada kurangnya. Ya benar sih, harus aware dan sadar diri dulu. Ya sadar diri dulu, oh ini anak seperti ini. Nah kalau menurut Kak Adi gimana Kak Adi? Ya itu memang fenomena ini sekarang era digital juga ya. Itu kan ada kaitannya kayak bullying juga ya. Betul. Bullying itu gemas. Di mana-mana bisa terjadi bullying itu. Di keluarga, di sekolah, di tempat kerja, dimanapun berada. Dan apalagi dengan anak ABK, mereka lebih rentan lagi. Karena kita yang normal aja masih dijudge ya. Kita apalagi yang berkebutuhan khusus. Kita yang normal aja diomong-omongin gitu, dikritikin kayak nggak perfect, kayak kurang-kurang aja gitu. Apalagi yang memang punya keterbatasan dengan anak-anak istimewa ini. Jadi fenomena bullying ini perlu kita lakukan upaya-upaya. Ada promotif pastinya. Ya promotif itu bisa dengan psikoedukasi, dengan ada seminar-seminar. Itu untuk mengajak masyarakat, orang tua, sekolah, seluruh pihak untuk lebih peduli lagi dengan kondisi mereka, terutama juga mental health ya. Mental health itu enggak untuk semua orang ya, bukan cuman mental health itu untuk semuanya, termasuk anak KBK. Mereka juga butuh mental health yang baik, yang positif. Nah itu tadi promotif, upaya promotif bisa dengan psikoedukasi, pelatihan-pelatihan atau apa, itu upaya yang preventif ya. Nah
kita juga perlu lakukan upaya kuratif. Ya, Apa kuratif itu? itu mengobati. Oh, Kalau memang mengobati. kan fenomena bullyingnya udah terjadi, kayak tadi ada kejadian ya, sudah Ah. di Batu atau apa. Nah, itu ibaratnya kita berobat ke dokter. Kalau fisik Oke. kan kita berobat ke dokter. Kalau misalnya psikis terkait dengan mental itu bisa ke profesional. Betul. Ya, ke psikolog Ya. atau ilmu psikologi atau orang BK atau Oke. ya yang profesional lah. Iya, iya, iya. Nah, jadi itu kita perlu berikan bantuan. Oke. Karena dampak bullying ini luar biasa juga. Betul. Bisa kalau misalnya nggak tertangani dengan baik, akhirnya juga stres akut sampai depresi. Iya. Betul. Depresi ini dari riset menjadi momok ini juga Iya, tingkat momok besar banget, tingkat kematian. Kak. Iya. Silent killer ya. Betul. Silent killer yang tidak disadari masyarakat. Iya. Dan gitu. itu banyak fenomena anak-anak sekarang kan, apalagi K-pop ya, idol Iya, K-pop benar. Iya, benar. itu kan banyak yang Iya. padahal kurang apa sih gitu loh. Iya, kurang perfect apa sih kok sampai Ya, udah keren, udah ini, ya, tapi kok tahu-tahu mendadak beritanya bunuh diri atau Iya, gimana. iya. Nah, itu penting sekali. Jadi perlu kalau kita ngelihat sekitar kita ini kayaknya udah nggak bisa ditanganin sendiri nih, atau kita sendiri yang ngalamin, parents juga kayaknya saya udah nggak kuat ini, kita perlu ilmu juga. Oke, kita konsultasi ke profesional Oke. gitu supaya Oke. dapat penanganan yang Ya. lebih tepat Dan dapat cara gitu. gimana ya Kak Ade Ya, menyikapi saran-sarannya itu. menyikapi kasus atau menyikapi anak yang berkebutuhan Betul khusus saat sekali. ingin diterjunkan ke lingkungan secara sosial gitu, karena kan pasti juga ya prosentasenya 80% pasti dibully anak-anak kayak gitu, pasti kan Pasti, Lah, Iya, ya. rawan sekali memang. Rawan. Untuk bullying itu itu tadi ya, kuratif juga rehabilitatif. Ya, ibaratnya ini kita juga ada upaya-upaya itu semua. Nah, kaitannya dengan bullying ini, itu kan 3 pihak ya bullying itu. Pelaku bullying, yes. korban, juga ada bystander. Oke. Jadi saksi. Saksinya ya. Ya, jadi itu kita perlu ajak semua elemen ini untuk lebih aware lagi, karena pelaku ini bisa jadi Korban. pelaku ini bisa jadi dulunya korban. Ya, betul, setuju. Dia pernah mengalami hal tersebut, Iya. akhirnya dia lakukan ke orang lain gitu ya. Iya. Karena mungkin rasanya kayak kurang aja ya. Saya dulu pernah digoreng Gitu, kayak iya, ini banyak. zaman-zaman aku sekolah dulu masuk ke di ospek di ospek Iya, itu iya. sama kakak tingkat diginikan, karena ternyata setelah saya tanya Mereka digituin ya iya, saya dulu dulunya. lebih parah dari kamu. Iya. Jadi kayak ada perbandingan Betul. gitu ya. Betul. Nah, nanti akan kita lanjut lagi ya Kak Yes. Ade sama Kak Elma, perbincangan kita juga sama Sobat Selai di rumah ya lah, karena Seru banget ya. ngomongin masalah parenting khususnya untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus itu pembahasannya kayak kurang 1 jam tuh kayak kurang. Ya, nggak Durasinya kerasa. kurang gitu Iya. ya. Nanti kita bakal balik lagi, jangan kemana-mana ya Sobat Selai, kita break sejenak. Tetap di slide. Tapi tahu nggak sih lah, kalau kalau ketemu orang-orang yang memahami sisi psikologi, Yes. itu rasanya kayak waktunya aku ngobrol banget. Iya nih, harus tuh ya Kak ya. Kamu harus berbicara, ngobrol-ngobrol banyak. Karena pasti dapat insight baru gitu loh, kita bener. menanggapi sesuatu hal itu perspektifnya akan mendapatkan hal baru. Nah, balik lagi Sobat Selai semuanya dengan perbincangan kita, tema kita yang gimana sih cara menerima dan menanggapi anak-anak yang berkebutuhan Kebutuhan khusus untuk keluarga. Kalau Yes. tadi kan kita sudah ke masyarakatnya Masyarakat di sedikit sosial media juga sosial media ya. juga. Nah sekarang kita lebih ke arah orang tua nih, karena banyak orang tua juga yang kadangkala belum bisa menerima Betul. bahwasanya si anak ini kurang dalam segi fisik atau mungkin dalam segi pikiran, Mental itu juga. mental kayak kurang. Nah cara menanggapinya dan memperlakukannya ekstranya itu lebih
kerucutnya seperti apa gitu waktunya kita bahas sekarang ya. Gimana menurut Kak Elma atau Kak Ade nih menanggapi itu semuanya, karena kan ngomongin masalah orang tua juga, orang tua aja yang anaknya maaf normal masih bisa tantrum. Betul, kan? Apalagi ini yang berkebutuhan khusus ya kan gitu. sekarang di sosial media lagi rame itu perbandingan parentingnya Nikita Willy sama parentingnya Denis. Damis. Caranya gimana Kak Ade sama Kak Elma agar orang tua yang mungkin sekarang lagi menyaksikan yang anaknya berkebutuhan khusus itu ya nggak ada perbedaan, nggak membedakan, dan nggak ada nih perlakuan khusus yang ini anak A khusus, anak B khusus, biar sama gitu, gimana? Ya, saya dulu. Jadi kembali lagi, memang penerimaan ini penting sekali, acceptance ya, kunci. Ini adalah kunci dari treatment kita ke depan, perlakuan kita, masa depan anak-anak ABK juga. Nah, sebenarnya dalam psikologi itu ada berbagai aliran ya. Betul. Ada juga yang saya tertarik itu ada namanya di psikologi itu ada aliran psikologi positif, positive psychology, yang ditemukan oleh Martin Seligman. Betul. Jadi kita nggak fokus pada misalnya kita udah sakit nih, kita nggak fokus sama penyakitnya kita. Tapi dari psikologi positif ini kita diajak untuk lebih melihat kepada kelebihan. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Nah, kita fokus pada kelebihan-kelebihan yang kita punya, kekuatan yang kita miliki, strength ya ada. Sama virtu, kebaikan-kebaikan yang nilai-nilai positif, nilai-nilai kebaikan yang dimiliki setiap orang. Jadi dasar ini termasuklah poin dari positive psychology itu kan intinya mengajak untuk lebih positif, berpikir positif, berperilaku yang lebih positif. Ada macam-macam, ada self-efficacy. Self-efficacy ini keyakinan bahwa diri kita mampu. Nah, ada juga self-acceptance, penerimaan. Kembali lagi, penerimaan ini penting supaya kita bisa menyesuaikan diri dengan keadaan. Saya pernah juga jadi psikolog honorer di lapas perempuan Sukun Malang. Di situ kan orang-orang masuk di dalam penjara itu luar biasa ya. Pertama kali masuk itu aja biasanya menolak banget ya. Oh, kok saya di sini gitu loh. Ya, ada tahapan-tahapan. Ada tahapan pertama itu denial dulu. Betul. Denial. Selalu ya. Langsung ketawa. Pernah ngalamin berarti. Lanjut. Wah, ini nggak bisa ini. Kenyataan ini nggak mungkin lah gitu lah. Ya pasti kita denial. Itu memang mekanisme pertahanan diri. Setiap manusia pasti kita punya mekanisme pertahanan diri macam-macam. Salah satunya ada denial. Dari fase denial itu kita bisa anger. Marah. Ya, kita marah nih. Gak terima. Kok bisa ya saya di sini? Ya, marah banget kita. Ini, kok kejadian kayak gini sih gitu. Mungkin orang tua juga mengalami seperti itu ya. Kok anak saya seperti ini gitu. Terus juga marah lah. Kita bisa menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain gitu. Marah kita itu bisa keluar, bisa ke dalam. Terus juga akhirnya bergaining kita. Kita tawar-menawar nih. Kalau orang punya agamanya masing-masing ya Tuhan. Kenapa aku begini? Tuhan? Kenapa selalu bertanya-tanya? Kenapa kok selalu sisi keenaknya ke aku? Pasti ada di titik itu. Biasanya proses itu pasti kita akan kita alamin. Nah, terus juga akhirnya kita masuk ke fase depresi. Kita ya tertekan banget ya. Murung kitanya ini. Nah, ini yang rentan biasanya. Tapi yang perlu disadari, kita itu proses yang bisa kita lewatin semuanya. Perlunya tadi balik ke psikologi positif, self efficacy. Kita yakin bahwa diri kita mampu. Tuhan beri ke semua cobaan itu sesuai dengan kapasitas kita kan sebenarnya kan. Nah, itu tadi. Itu yang perlu dikuatkan. Kita dari dalam diri kita, kita jaga pola pikir kita yang itu kunci banget sih. Pola pikir kita itu keep positif,
positive mindset, terus juga kita cari lingkungan yang positif, yang bisa mengasih support kita, yang nggak toksik. Ya. Lingkungan tuh emang berpengaruh banget loh ya. Banget, karena perkembangan manusia itu kan dipengaruhi oleh faktor biologis dan faktor lingkungan. Betul. Itu interaksi dari dua elemen itu pasti sangat berpengaruh. Kalau lingkungannya nggak mendukung itu juga berpengaruh besar ya. Dampaknya sangat besar. Makanya kita harus pinter-pinter cari teman kan. Betul. Kalau nggak ini terpengaruh bisa narkoba, bisa apa sih? Sebenarnya Kak look like an angel. Talk like an angel. Terus Kak Ade. Iya. Ya itu. Jadi terus akhirnya kita setelah melewati proses-proses itu biasanya kita akhirnya bisa acceptance, menerima. Oke. Kalau dari film yang aku lihat si Cruella itu benar 5 ya tadi. Dari denial, terus apa tadi? Marah, terus tawar menawar, terus satu lagi apa tadi? Akhirnya depresi. Sisanya terakhir penerimaan. Kalau sama Cruella ditambahin 1. Apa tuh? Balas dendam. Jangan. Positifnya atau negatifnya yang diambil gitu. Betul. Revenge-nya dengan ini good revenge dengan prestasi. Akhirnya kalau ngomongin masalah balas dendam, mungkin balas dendamnya adalah memahami ini anak seperti ini, berarti saya sebagai orang tua yang memiliki anak seperti ini, saya harus seperti ini nih. Harus gitu, mungkin mengarahkan, mencari sisi positif dari anaknya, kelebihannya gitu. Betul, karena kan anak-anak pasti juga punya tuh dunianya sendiri dan imajinasinya sendiri. Kalau seandainya orang tuanya paham, kayak contoh katanya Kak Adi tadi, ada yang melukis, akhirnya dituruti, dikasih wadah, dan akhirnya sekarang bisa sampai menjual dan menghasilkan, kan berarti itu sisi positif yang wow banget. Dan bisa saya kategorikan itu balas dendam luar biasa. Prestasi. Betul. Prestasi saya. Betul, tapi akhir-akhir ini ya Kak, kalau kita lihat di sosial media tuh orang tua tuh kadang ada yang nggak nerima tuh. Beberapa kasus kan ada yang tidak menerima kalau anaknya udah berkebutuhan khusus, dibiarin, bahkan ada yang dipasung, tau nggak sih? Betul, kasus-kasus di daerah seperti itu. Gimana sih Kak menanggapi hal-hal kayak gitu? Mungkin boleh dari Kak Elma atau Kak Ade? Ya mungkin itu tadi ya, sepakat dengan apa yang Bu Ade sampaikan, bahwasanya memang tahapan-tahapan itu memang pasti dilalui bagi orang-orang yang memang mengalami situasi baru dalam hidupnya. Itu kan situasi baru kan. Betul. Dan itu jarang terjadi. Sehingga kan untuk penerimanya pun tadi ada tahapan-tahapan. Jadi kalau dari versi saya beberapa literatur yang saya baca itu memang yang pertama itu shock, memang itu pasti. Kaget itu shock. Setelah ada shock itu akhirnya muncullah yang namanya reaction. Di reaction ini tadi bagaimana sih seorang ibu, seorang ayah atau orang tua itu bersikap ketika menghadapi situasi semacam itu. Nah, ini sebenarnya penentuannya di sini reaction ini. Nah, ketika reactionnya it is positif, maka nanti di adaptasinya itu akan lebih mudah. Kalau sudah beradaptasi dan itu sudah menemukan sebuah solusi, maksudnya bagaimana cara bersikap, itu nanti ketika di finalnya yang di orientation itu dia akan bisa mengarahkan anaknya mau diarahkan kemana, seperti itu. Berarti orang tua tuh harus benar-benar tahu ya, dicari, digali mana sisi. Karena kadang orang tua itu overreaction itu karena dia tidak bisa mengkondisikan apa yang ada di mindsetnya gitu. Kadang ada perang batin. Atau boleh gini nggak sih Kak, orang tua sudah punya cita-cita nih dengan saya punya anak A, harapannya seperti ini, nanti saat seperti ini, akhirnya tidak sesuai ekspektasinya gitu. Akhirnya kayak denial dan marah. Reaction tadi. Reactionnya itu tadi. Ngomongin masalah itu kayak kasihan banget ya. Maksudnya ya kasihan di orang tuanya, kasihan di anaknya juga gitu ya, kalau memang tidak ada komunikasi. Iya, apalagi kadang kan ada orang tua muda yang ini anak pertama nih, jatuhnya kayak gini, keluarnya kok kayak gini, gitu. Dengan omongannya Lala tadi, yang orang tua muda, yang orang tua dalam tanda kutip sudah punya anak 2, berarti kan sudah profesional tuh, atau anak 1 sudah profesional, tapi anak pertama terus akhirnya dikasih anugerah sama Tuhan punya anak yang berkebutuhan khusus. Nah, menurut Kak Ade sendiri sebagai psikolog nih Kak, menenangkan atau mungkin ngasih masukan kepada orang tua seperti itu, atau mama atau papa seperti itu, apa yang Kak Ade lakukan, jurus jitunya apa nih Kak, biar si orang tua akhirnya tadi menerima dan akhirnya
saya harus melanjutkan hidup dengan mengetahui ini anak kelebihannya apa? Iya. Jadi banyak ya memang kejadian seperti itu. Pernah juga ada yang datang gitu ke saya, masih muda juga, anaknya masih kecil-kecil, apalagi. Jadi dengan orang tua yang seperti muda ini terutama, kita perlu pendampingan khusus. Biasanya untuk orang tuanya ya? Iya. Oke. Jadi kadangkala permasalahan anak itu yang kuncinya juga di orang tua. Yes. Orang tuanya yang perlu kita dampingi, berikan konsultasi. Mereka kan juga butuh menjaga mental health-nya mereka ya. Mereka perlu belajar juga cara mentreatment anaknya seperti apa. Juga menangani luka batinnya sendiri mungkin juga punya gitu loh. Orang tua itu punya ininya juga gitu loh, inner child-nya juga. Nah itu kita kuatkan mentalnya untuk parentsnya ini. Jadi kita ajarin juga parenting. Parenting umum juga itu juga dikhususkan untuk orang tua ini. Mereka lebih butuh lagi. Jadi perlu melibatkan suami dan istri. Seringkali ya 3K. Apa itu? Harus pertama kompak. Kompak. Ya. Jadi papa mama harus kompak ya. Harus satu pintu lah ya Kak ya. Satu pemikiran juga. Seringkali kan papanya nggak boleh, mamanya boleh. Atau mamanya nggak boleh, tapi neneknya bolehin. Iya, si anak akhirnya denial juga. Nah, yaitu yang selanjutnya itu harus konsisten. Kalau memang nggak boleh, enggak gitu. Harus konsisten, jangan kadang enggak, kadang iya gitu kan. Jadi bingung anaknya. Nah, juga harus ada konsekuen. Ya, harus ada konsekuensinya. Tapi konsekuensinya kita upayakan yang positif ya. Yang ini anaknya dikasih reward nih. Kalau misalnya dia perilakunya positif, kita kasih reward. Nah, itu juga untuk parentnya. Parentnya juga nggak apa-apa kasih reward ke diri sendiri. It's okay gitu loh. Dia kondisi seperti ini. Jangan terlalu keras juga ke diri sendiri nih. Banyak juga orang normal aja, orang tua normal aja ekspektasinya anaknya nih kudu jadi dokter nih nanti apa gitu. Ternyata anaknya malah ini kan. Nah, itu kita ajak. Kalau kita konsul ke psikolog, pertama kita ajak disadari dulu. Memang kondisi yang seperti itu. Jadi ada tahapan-tahapan konsultasinya macam-macam. Kita bisa ada teknik terapinya juga. Nah, diupayakan kayak terapi keluarga juga bisa. Jadi berarti kalau punya anak berkebutuhan khusus secara tidak langsung parentsnya juga harus di samping sadar ya harus ikut juga kelasnya. Harus support juga. Ya. Bahkan gitu ya? parentsnya yang bahkan lebih diterapi lagi. Benar biar gak ikutan. Iya, tantrum juga. Karena kan akhir-akhir ini ada kan beberapa kasus yang anak berkebutuhan khusus lagi tantrum banget, terus orang tuanya juga lagi mungkin moodnya nggak bagus, akhirnya sama-sama tantrum, si anak akhirnya jadi korban. Betul gitu ya, Kak ya. Jadi memang untuk treatment anak itu penting sekali melibatkan orang tua, keluarga. Nah, kalau dari Kak Elma sendiri menanggapi, kalau Kak Ade tadi kan lebih fokus ke orang tuanya nih. Ya, kalau masyarakat gimana Kak Elma? Karena masyarakat kan juga kita tidak bisa nebak cap cip kembang kuncup kan. Kadang-kala yes, kadang-kala no. Nah, untuk mengkonsistenkan semuanya bahwasanya anak berkebutuhan khusus itu juga beda dengan perlakuan yang yang normal gitu. Itu harus melakukan apa sih masyarakat? Karena masyarakat bingung banget. Betul, ya apalagi mungkin mohon maaf ya masyarakat yang mungkin dari segi pendidikan itu berbeda gitu kan. Kita mungkin tahu lah ada wilayah-wilayah yang mungkin memang itu education is not really important kan. Jadi yang penting anak bisa mendapatkan uang tanpa tahu pendidikannya seberapa, mereka sudah puas karena ada beberapa. Nah, kalau kita berbicara tentang masyarakat ya, masyarakat luas tentunya kita tidak sesimpel itu. Kita perlu juga melibatkan yang namanya pemerintahan yang memegang lingkungan sekitar itu, dalam artian mungkin petinggi-petingginya atau seperti apa. Nah, di situ mungkin ada sosialisasi atau semacam seminar seperti apa dikatakan Bu Ade. Jadi untuk memberikan education ke masyarakat bahwa orang tua yang memiliki ABK, anak berkebutuhan khusus ini bukanlah orang tua yang istilahnya memiliki underestimate
dalam memperlakukan orang-orang di sekitar. Maksud saya gini, jadi kan masyarakat kita itu kan, kita bicara masyarakat berarti kan luas, berarti kan banyak kepala-kepala di situ kan. Nah, caranya bagaimana? Yaitu tadi harus ada yang namanya kesinambungan dari perangkat-perangkat desa mungkin, ataupun mungkin juga pejabat-pejabat sekitar, karena sebenarnya hal seperti ini tuh tidak hanya dilihat dari orang tua saja, tetapi lingkungan itu juga berperan penting. Kadang orang tua sudah dikasih treatment bagus, tetapi lingkungannya kok tidak mensupport, itu kan kadang treatmentnya juga nggak efektif nanti jalannya. Gitu kan? Apa perlu Kak Elma mungkin mengambil langkah sebagai orang tua kalau seandainya lingkungannya ini kurang mengapresiasi atau kurang sadar diri, pindah aja lah dari lingkungan toksik itu? Apakah perlu seperti itu? Karena kan perkembangan kan, kata Kak Ade tadi juga lingkungan itu juga membentuk. Betul sekali. Kalau menurut Kak Elma gimana? Apakah saya sampai itu langkahnya? Gitu. Kalau menurut saya jangan terburu-buru dulu lah. Kan seseorang yang contoh memutuskan untuk pindah ke wilayah lain lah, belum tentu wilayah itu juga acceptance juga gitu. Yang harus diperlakukan, yang perlu dirubah adalah ya dimulai dari lingkungan kecil aja lah, saudara, terus habis itu juga tetangga kanan kiri yang paling terdekat. Baru kan itu akan menular. Hal positif itu memang menularnya tidak cepat, tetapi dia konsisten gitu. Berarti secara kayak manifestasi kayak gitu ya. Luar biasa gitu. sekali pembahasan kita. Nanti di segmen selanjutnya aku mau tanya, nanti ingetin ya. Aku juga mau tanya juga nih. Kalau aku lupa, aku mau tanya. Apa tuh? Kan kasusnya kalau contohnya habis gini kan Agustusan nih, ya ada lomba-lomba tuh. Nah, anak-anak ABK itu rata-rata kayak dia ingin ikut setelah si panitianya tahu kalau dia berkebutuhan khusus, itu nggak bisa kamu. Nah, hal yang harus dilakukan oleh lingkungan khususnya, betul. Itu apa ya? Apakah dibuatkan event tersendiri dengan konsekuensi yaitu budgeting berarti double loh ya, atau ya sudahlah menerima apa adanya, kamu jadi penonton aja, atau seperti apa? Nanti tanggapannya Kak Elma sama Kak Ade seperti apa kita lihat di segmen kita selanjutnya ya. Kita break sejenak. Ya, segmen kita yang terakhir kali ini kita akan lebih dalam lagi ya, mengeruk informasi. Banyak pertanyaan gitu ya Kak Aryo ya. Benar, Lala dulu aja pertanyaannya lah. Oke, mungkin dari aku dulu ya, kakak-kakakku sekalian. Jadi tuh sekarang balik lagi kita ngomongin soal sosial media. Kan ada satu platform yang tinggi banget ya, trafficnya itu dia selalu naik. Nah, di sana tuh pernah ada satu kasus yang pernah saya lihat adalah si ibu ini punya anak berkebutuhan khusus. Nah, setiap tantrum itu di-upload di platform tersebut. Nah, itu gimana sih tanggapan dari Kak Elma dan juga Kak Ade menanggapinya? Itu dilihat dari dua sisi sih menurut saya. Mungkin kan kita sebagai netizen itu kadang tidak mengetahui sebenarnya apa yang dirasakan orang tua gitu kan. Anak tersebut, jadi anak tersebut. Jadi kita melihat dari dua sisi. Kalau di sini saya langsung justifikasi satu sisi, kayaknya kurang etis deh. Terlalu naif banget gitu ya kayak. Iya, kan bisa jadi ya tujuannya dari dia membuat video seperti itu apa, bisa jadi itu sebagai salah satu caranya dia untuk still kuat. Betul. Dengan keadaan yang mungkin seperti itu gitu. Terus kan mungkin bagi netizen sendiri itu dikiranya kurang etis lah, masa anaknya lagi seperti itu di videoin gitu. Jadi di sini memang ada dua pandangan. Jadi kita tidak langsung justifikasi dari satu pandangan aja, karena sudut yang dilihat pun berbeda, sudut orang tua dan sudut netizen seperti itu. Kalau saya pribadi sih, kalau kita mau berbicara bijak ya, kalau kita berbicara bijak ya menurut saya itu kan hanya dia sebagai orang tua. Jadi mungkin bisa jadi dengan seperti itu dia lebih baik lagi dalam mentreatment anaknya. Bisa jadi itu sebagai obat bagi dia untuk tetap kuat. Kita kan harusnya bisa lebih bijak seperti itu kalau versi saya. Tapi kan kita memiliki banyak versi-versi netizen di luar sana kan yang memiliki pandangan yang berbeda. Ya, atau mungkin bisa jadi wadah edukasi apabila ada netizen lain yang punya kasus serupa anaknya seperti itu juga, bagaimana cara mengatasinya, mungkin bisa jadi gitu.
kali ya. Kalau pandanganku sih Gimana? lebih ke arah kayak Kak Elma tadi ya, maksudnya untuk bentuk rilisnya kita. Tapi mungkin di belakang nih Sobat Selai semuanya disisipin nih cara-caranya seandainya si anak ini tantrum, tipsnya, betul. Gimana harus caranya gimana ngatasinnya gitu. Iya. Jadi secara tidak langsung si netizen juga akhirnya teredukasi kalau netizennya pintar. Kalau yang beda lagi ya sudah nggak perlu dipikir. Kita katanya Tuhan menciptakan telinga dan tangan kan tangan untuk menutup telinga untuk sesuatu hal yang tidak baik gitu ya sudahlah gitu. Kalau menurut Kak Adi gimana menanggapi kasus seperti itu Kak Adi? Iya, memang banyak juga ya fenomena, apalagi ya ada aplikasi yang itu yang gini gitu ya. Iya. Top. Jadi TokTok itu Cepat banget cepat itu di banget. situ. Nah, balik lagi kita sebagai individu itu pintar-pintar mengolah, memfilter. Menyikapinya juga Iya, ya. menyikapi. Dari sisi si ibu ya ada baiknya hal-hal yang positif yang ditayangkan ya, karena itu akan berdampak juga ke anaknya secara psikologis. Kalau misalnya muatan-muatannya itu anaknya nggak sampai berdampak ke anaknya ya, itu ada dua mata sisi ya, bisa negatif bisa positif. Kalau kita nggak hati-hati dalam memilih konten yang kita tampilkan, itu bisa ditiru, bisa terus eksploitasi anak. Saya nggak tahu videonya ya Mbak ya, tetapi pada intinya kita sebagai orang tua harus lebih bijaksana. Pikirkan untuk kesehatan anak, kesehatan fisiknya, kesehatan mentalnya, untuk lingkungan juga. Nah, kalau bisa kita lebih ke positif itu tadi, yang hal-hal yang positif itu yang berupa prestasi itu akan baik sekali. Tetapi kalau misalnya itu kan jejak digital itu kan tidak akan hilang ya. Ya, sayang sekali misalnya ada hal-hal yang kurang baik ya, dan itu akan mempengaruhi kejiwaannya si anak gitu. Berarti poinnya kalau bagi orang tua yang saya tangkap dari Kak Adi itu, kalau mau ngeposting itu berarti harus siap dengan konsekuensi nih. Betul, sanksi sosialnya ya. Kalau positif, kontennya positif ya harus siap. Kalau negatif harus siap. Dampaknya banyak gitu. Jangka panjang, jangka pendek untuk si anak, untuk dia sendiri, juga untuk masyarakat. Masyarakat kita dengan digital ini kan konten-kontennya ya kita sih berharap kita perlu sinergi dan kolaborasi ya dengan berbagai pihak. Dengan media. Media itu juga penting. Banyak hoax juga. Jadi media yang terpercaya, kita kebetulan saya juga merintis media online ya, psikologi dan umum. Jadi harapannya bisa mewadahi ini, lebih ke konten-konten yang positif lah, yang dampaknya yang baik gitu. Iya. Pertanyaan dari Karya tadi? Ada juga gini, orang tua anaknya autis, dia pengen memfilmkan cerita anaknya. Dia udah ada sempet filmnya judulnya Tersenyumlah Mama. Itu dari anak-anak maaf autis Malang atau Jawa Timur? Jadi orang tuanya yang membuatkan film untuk kisah nyata. Kisah dari si anaknya. Si ibu ini menulis novel pengalaman dia sebagai orang tua dengan anak autis. Terus dia filmkan. Anaknya ini diarahkan karena dia suka musik ya. Autis itu kan suka kaset, koleksi kaset. Ini jadi dia kasih ini les musik, nyanyi. Ada di internet juga bisa dicari. Judulnya Tersenyumlah Mama. Jadi harapannya kita sebagai orang tua itu lebih seperti itu, yang positif, ini untuk kebaikan si anak gitu loh. Kalau memang kita peduli, itu yang penting sekali. Dan orang tua juga itu tadi butuh self love ke dirinya sendiri dulu. Kalau dia udah oke, dia akan ke anak juga akan lebih baik. Oke. Nah, tapi Bu Ade kalau menanggapi sesuatu seperti itu kan kadangkala, ini aku ngomong sisi hitamnya ya Bu ya. Saya menjadi setannya. Kan kadangkala kalau ngomongin self love kan, saya juga pingin loh enak. Ya, betul. Saya ingin loh mengeluarkan unek-unek saya dengan mengeluarkan si video yang tadi Lala sempat itu. Nah, kalau kata Ibu kan
sisi positifnya keluarin. Nah, terus untuk mengeluarkan sisi negatifnya agar energi positif sama negatifnya ini bisa balance. Nah, menurut psikologinya itu harus gimana, Ibu? Bisa disalurkan dengan ya dia bisa konsultasi, bisa ikut pelatihan-pelatihan. Kan ada regulasi emosi juga. Jadi bisa ada keterampilan sosial, keterampilan. Maaf, Bu, saya mau tanya karena ini kan segi setannya nih ya. Kan ada nih orang yang perekonomiannya sedang low dan ada yang up gitu. Nah, kalau kita ngomongin masalah yang low banget Bu, untuk konsultasi pun kan pasti juga ngapain saya datang ke sana buat beli beras, dia susah, hidup sudah susah kan kayak gitu. Maaf ya Bu ya. Ini aku ngomongin sisi bawahnya. Itu harus gimana Bu? Singkat saja Bu, caranya untuk biar bisa balance antara positif sama negatifnya ini loh Bu. Betul. Memang ada layanan-layanan yang kayak sekarang ada BPJS juga ya. Sebenarnya ke puskesmas juga ada psikolog yang bisa terjangkau. Tetapi kalau misalnya memang nggak bisa secara ekonomi ini, kita bisa cari di internet juga banyak. Mungkin kita belajar dari kita googling tentang mental health yang itu teknik-tekniknya. Itu bisa juga kita mengedukasi diri kita sendiri. Kalau misalnya memang ada keterbatasan itu, ikut lingkungan lingkungan support system gitu, sesama orang tua anak kebutuhan khusus itu kan ada di Malang itu namanya apa ya? Saya lupa. Juga ada komunitasnya. Jadi nggak harus kita membatasi diri. Saya nggak secara ekonomi nggak mampu nih. Oke, kita cari lingkungan yang bisa memberi support juga gitu. Oke. Next time kita bakal ngobrol lagi lebih dalam ya. Iya, Kak Elma sama Kak Adi karena sebenarnya masih sangat banyak. Sangat panjang sekali. Karena kalau masalah lingkungan pun itu juga ya memang benar sih kita tidak bisa mengkotak-kotakan karena random banget di situ ya Lala ya gitu. Kadang-kala kita sudah melakukan baik aja masih dinilai buruk. Masih dihujat. Iya, makanya kalau aku tuh prinsip jahatnya tuh satu. Apa tuh? Ya kalau dihujat nggak apa-apa. Nanti kalau sudah dihujat kita naik baru kasih prestasi. Tapi jangan dicontoh ya, karena setiap orang beda-beda. Motivasi hidupnya juga beda-beda gitu. Oke, terima kasih untuk Kak Adi dan juga Kak Elma. Thank you so much. Closing statement dari saya pribadi untuk hari ini, insight-nya sangat luar biasa sekali. Intinya untuk orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus ya, pandai-pandailah mungkin mengatur emosional gitu ya, pandai-pandailah memiliki hari yang istimewa untuk dirimu sendiri, karena itu tadi kalau kita tidak mendengarkan diri kita sendiri, siapa lagi yang akan mendengarkan kita. Terus menggali potensi anak Anda ya. Siapa tahu potensi-potensi yang tersembunyi itu bisa menjadi sebuah prestasi yang menakjubkan. Amin, amin, amin. Sukses untuk semuanya. Terima kasih untuk Kak Ade dan Kak Elma. Next time harus datang lagi ya. Kita bahas perintilan-perintilannya. Ya Sila. Iya betul banget. Banyak sekali perintilannya ya. Lala terima kasih. Terima kasih juga. Terima kasih sudah berjuang ya. Terima kasih untuk sudah kuat sampai hari ini. Kita bakal ketemu lagi entah besok entah kapan-kapan ya, yang pastinya selalu bahagia dan jadi diri sendiri. Kita pamit sampai jumpa di lain waktu. Bye. Thank you so much.